Halo teman-teman semua, saya Rudi Haryanto dari Prodi FK Gizi Reguler B. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari mata kuliah Patofisiologi Penyakit Infeksi, yaitu presentasi mengenai definisi, etiologi, dan faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinik, penata laksanaan penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Definisi penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang bagian paru-paru yang kemudian dapat menyerang ke semua bagian tubuh. Infeksi biasanya terjadi pada 2-10 minggu. Pasca 10 minggu akan muncul manifestasi penyakit pada pasien karena gangguan dan ketidakefektifan respon imun. Namun demikian, proses aktivasi TBC ini juga dapat berlangsung secara berkepanjangan. Tuberkulosis atau biasa dikenal juga dengan TB sudah menjadi permasalahan kesehatan jutaan orang di dunia. Tuberkulosis menjadi penyebab utama kedua kematian dari penyakit menular di seluruh dunia setelah Human Immunodeficiency Virus atau biasa kita sebut dengan HIV. Apa sih etiologi pada penyakit tuberkulosis itu? Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh sejenis bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar saat penderita TB batuk atau bersin dan orang lain menghirup droplet yang dikeluarkan yang mengandung bakteri TB. Meskipun TB menyebar dengan cara yang sama dengan flu, penyakit ini tidak menular dengan mudah. Dibutuhkan kontak dalam waktu beberapa jam dengan orang yang terinfeksi. Misalnya, infeksi TBC biasanya menyebar antar anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama. Akan sangat tidak mungkin lagi seseorang untuk terinfeksi dengan duduk di samping orang yang terinfeksi di bus atau di kereta api. Selain itu, tidak semua orang dengan TB dapat menularkan. TB anak dengan TB atau orang dengan infeksi TB yang terjadi di luar paru-paru. TB ekstrapulmoner tidak menyebarkan infeksi. Faktor resiko penyakit TBC. Resiko penyakit tuberkulosis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. 1. Umur menjadi faktor utama resiko terkena penyakit tuberkulosis karena kasus tertinggi penyakit ini terjadi pada usia muda hingga dewasa. Indonesia sendiri diperkirakan 75% penderita berasal dari kelompok usia produktif 15-49 tahun. 2. Jenis kelamin. Penyakit ini lebih banyak menyerang laki-laki daripada wanita karena sebagian besar laki-laki mempunyai kebiasaan merokok. 3. Kebiasaan merokok dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah untuk terserang penyakit, terutama pada laki-laki yang mempunyai kebiasaan merokok dan meminum alkohol. 4. Pekerjaan. Hal ini karena pekerjaan dapat menjadi faktor resiko kontak langsung dengan penderita. Resiko penularan tuberkulosis pada suatu pekerjaan adalah seorang tenaga kesehatan yang secara kontak langsung dengan pasien. Walaupun masih ada beberapa pekerjaan yang dapat menjadi faktor resiko, yaitu seorang tenaga pabrik. 5. Status ekonomi juga menjadi faktor risiko mengalami penyakit tuberkulosis. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang kecil membuat orang tidak dapat layak memenuhi syarat-syarat kesehatan. 6. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang mempengaruhi pencahayaan rumah, kelembapan, suhu, kondisi atap, dinding, lantai rumah, serta kepadatan hunian. Bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat masuk pada rumah yang memiliki bangunan yang gelap dan tidak ada sinar matahari yang masuk. Patofisiologi penyakit TBC. Seseorang
yang menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terhirup akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan nafas. Alveoli adalah tempat bakteri yang terkumpul dan berkembang biak. Mycobacterium tuberculosis juga dapat masuk ke bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang, dan konteks cerebri dan area lain dari paru-paru, lobus atas, melalui sistem limfa dan cairan tubuh. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis, menghancurkan, melisiskan bakteri dan jaringan normal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksudat di dalam alveoli yang bisa mengakibatkan bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Interaksi antara Mycobacterium tuberculosis dengan sistem kekebalan tubuh pada masa awal infeksi membentuk granuloma. Granuloma terdiri atas gumpalan hasil hidup dan mati yang dikelilingi oleh mikrofag. Granuloma diubah menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian sentral dari massa tersebut disebut gon tuberkulosis dan menjadi nekrotik, membentuk massa seperti keju. Hal ini akan menjadi klasifikasi dan akhirnya membentuk jaringan kolagen. Kemudian bakteri menjadi dorman. Setelah infeksi awal, seseorang dapat mengalami penyakit aktif karena gangguan atau respon yang inadekuat. Dari respon sistem imun, penyakit dapat juga aktif dengan infeksi ulang dan aktivitas bakteri dorman, di mana bakteri yang sebelumnya tidak aktif kembali menjadi aktif. Pada kasus ini, gon tubrel memecah sehingga menghasilkan necrotizing gaseosa di dalam bronkus. Bakteri kemudian menjadi tersebar di udara, mengakibatkan penyebaran penyakit lebih jauh. Tuberkel yang menyerah menyembuh, membentuk jaringan parut. Paru yang terinfeksi menjadi lebih membengkak, menyebabkan terjadinya bronkopneumonia lebih lanjut. Manifestasi klinis penyakit TBC. Tuberkulosis paru termasuk insidius. Sebagian besar pasien menunjukkan demam tingkat rendah, keletihan, anoreksia, penurunan berat badan, berkeringat malam, nyeri dada, dan batuk menetap. Batuk pada awalnya mungkin non-produktif, tetapi dapat berkembang ke arah pembentukan sputum mukopruruten dengan hemoptisis. Tuberkulosis biasanya terbentuk secara lambat. Tanda-tanda gejala TB paru meliputi demam 40-41 derajat Celcius, batuk atau batuk darah, sesak napas dan nyeri dada, malaise, keringat malam, suara khas pada perkusi dada, bunyi dada. Klasifikasi TB paru diklasifikasikan, yaitu pembagian secara patologis. A. Tuberkulosis primer, childhood tuberkulosis. B. Tuberkulosis postprimer, adult tuberkulosis. 2. Pembagian secara aktivitas radiologis TB paru, Koch pulmonum, aktif, non-aktif, dan quiescent, bentuk aktif yang mulai menyembuh. 3. Pembagian secara radiologis luas lesi. A. Tuberkulosis minimal terdapat sebagian kecil infiltrat non-aktivitas pada satu paru maupun kedua paru, tetapi jumlahnya tidak melebihi satu lobus paru. B. Moderately advanced tuberculosis. Ada kavitas dengan diameter tidak lebih dari 4 cm. Jumlah infiltrat bayangan halus tidak lebih dari satu bagian paru. Bila bayangan kasar tidak lebih dari sepertiga bagian satu paru. C. Far advanced tuberculosis. Terdapat infiltrat dan kavitas yang melebihi keadaan pada moderately advanced tuberculosis.
Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit menurut Cardiodiani dan Susanti. 1. Tuberkulosis paru TB yang terjadi pada parenkim jaringan paru. Miliar TB dianggap sebagai TB paru karena adanya lesi 11 pada jaringan paru. Limfadenitis TB di rongga dada, hilus dan atau mediastinum atau efusi pleura tanpa terdapat gambaran radiologi yang mendukung TB pada paru dinyatakan sebagai TB ekstra paru. Pasien yang menderita TB paru dan sekaligus juga menderita TB ekstra paru diklasifikasikan sebagai pasien TB paru. 2. Tuberkulosis ekstra paru, TB yang terjadi pada organ selain paru, misalnya pleura, kelenjar limfa, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, selaput otak, dan tulang. Diagnosa TB ekstra paru harus diupayakan berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologi atau klinis. Diagnosis TB ekstra paru harus diupayakan berdasarkan penemuan Mycobacterium tuberculosis. Pasien TB ekstra paru yang menderita TB pada beberapa organ diklasifikasikan sebagai pasien TB ekstra paru pada organ menunjukkan gambaran TB yang terberat. Berikut penata laksanaan penyakit tuberkulosis. Prinsip penegakan diagnosis TB. Diagnosis TB paru pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu dengan pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan bakteriologis yang dimaksud dengan pemeriksaan mikroskopis, tes cepat molekuler TB, dan biakan. B. Pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler digunakan untuk penegakan diagnosis TB, sedangkan pemantauan kemajuan pengobatan tetap dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. C. Tidak dibenarkan mendiagnosa TB hanya berdasarkan pemeriksaan fototoraks saja. Fototoraks tidak selalu memberikan gambaran yang spesifik pada TB paru, sehingga dapat menyebabkan terjadi overdiagnosis ataupun underdiagnosis. D. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB dengan pemeriksaan serologis. 2. Fasilitas layanan kesehatan yang mempunyai alat tes cepat molekuler atau biasa disebut dengan TCM TB. A. Fasiankes atau fasilitas layanan kesehatan yang mempunyai akses pemeriksaan TCM. Penegakan diagnosis TB pada terduga TB dilakukan dengan pemeriksaan TCM. Pada kondisi di mana pemeriksaan TCM tidak memungkinkan, misalnya alat TCM melampaui kapasitas pemeriksaan, alat TCM mengalami kerusakan dan lain-lain, penegakan diagnosa TB dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. Jika terduga TB adalah kelompok terduga TB RO dan terduga TB dengan HIV positif, harus tetap diupayakan untuk dilakukan penegakan diagnosis TB dengan TCM TB dengan cara melakukan rujukan ke layanan tes cepat molekuler terdekat, baik dengan cara rujukan pasien atau rujukan contoh uji. 3. Fasilitas layanan kesehatan yang tidak mempunyai alat tes cepat molekuler TB. A. Fasilitas layanan kesehatan tidak mempunyai alat TCM dan kesulitan mengakses TCM, penegakan diagnosis TB tetap menggunakan mikroskop. B. Jumlah contoh uji dahak untuk pemeriksaan mikroskop sebanyak 2 dengan kualitas yang bagus. Contoh uji dapat berasal dari dahak sewaktu-waktu atau sewaktu pagi. C. BTA adalah jika salah satu atau kedua contoh uji dahak menunjukkan hasil pemeriksaan BTA positif, pasien yang menunjukkan hasil BTA pada pemeriksaan dahak pertama, pasien dapat segera ditegakkan sebagai pasien dengan BTA positif. Diagnosis TB ekstra paru. A. Gejala dan keluhan tergantung pada organ yang terkena, misalnya kaku kudu pada meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura, pleuritis, pembesaran kelenjar limfa superficialis pada limfadenitis TB, serta
deformitas tulang belakang, gibus pada spondilitis, TB, dan lain-lainnya. 5. Pengobatan TB. 6. Diagnosa TB resisten obat. 7. Pemantauan respon pengobatan. 8. Pemantauan status gizi pasien tuberkulosis karena terkadang pasien beresiko malnutrisi. Sekian presentasi mengenai patofisiologi penyakit infeksi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.